Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saudara-saudari, mari kita awali pertemuan yang kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pertemuan kemarin kita membuat kontrak perkuliahan, di pertemuan kedua ini kita akan menjelaskan tentang satu ilmu yang insya Allah akan kita jalani selama semester ini, yaitu qawaidah fiqhiyah. Kalau mengikuti pola bahasa yang benarnya, al-qawaidah fiqhiyah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kaidah-kaidah fikih. Qawaid fikih atau kaidah fikih telah menjadi satu disiplin ilmu. Kaidah maknanya adalah fondasi atau asas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut lafaz kaidah dalam bentuk jamak atau plural. Jadi qawaid itu adalah merupakan bentuk jamak dari qaidah. Sudah menjadi bahasa Indonesia kaidah, bentuk jamaknya qawaid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat fondasi dari Baitullah. Jadi qawaid secara bahasa artinya fondasi. Sesuatu baru bisa dibangun di atasnya jika fondasi itu ada. Kalau tidak ada fondasi, maka tidak akan bisa dibangun sesuatu di atasnya. Dan juga sesuatu yang di atasnya itu akan kokoh, kuat apabila fondasinya tidak kuat. Itu makna kaidah secara bahasa yang wajib diketahui oleh kita semua, para saudara-saudari, tidak hanya sekedar mengetahui arti secara bahasa saja, tetapi harus juga mengetahui apa arti kaidah dalam istilah ilmu ini. Sebelum ke pengertian kaidah fikih, kita lihat ke lafaz satu lagi, yaitu fikih. Apa pula arti fikih? Fikih itu artinya adalah satu ilmu tentang hukum syar'i yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi fikih juga punya makna, yaitu satu ilmu sebenarnya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil 'amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Jadi dalil-dalil mengandung hukum, dan hukum itulah yang bisa kita pahami dengan fikih. Hukum-hukum yang syar'i yang bersifat amaliyah. Saudara-saudari, dengan demikian qawaid fikih ini menjadi satu lafaz yang punya makna tersendiri, yaitu makna istilah. Dan dalam hal ini para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan
lafziyatun kulliyatun muntabiqatun ila jami'i juz'iyati. Satu qadhiyah yang umum, satu pernyataan atau satu kalimat yang umum, universal, yang dapat diterapkan ke dalam juzuk atau bagian-bagian. Untuk memahami makna ini tentu bisa melalui pendekatan contoh-contoh. Misalnya satu lafaz yang umum kita sebut binatang. Lafaz binatang itu umum untuk mencakup kepada beberapa juzuk di bawah binatang seperti ayam, kucing, kuda, dan sebagainya. Jadi lafaz binatang itu lafaz yang umum, sehingga ketika disebut setiap binatang maka itu mencakup kepada banyak juzuk di bawah, termasuklah di dalamnya ayam, kuda, ular, dan seterusnya. Jadi lafaz binatang itu disebut lafaz yang umum karena mencakup banyak bagian. Itu untuk mengantarkan pemahaman tentang lafaz yang umum mencakup bagian-bagian di dalamnya. Maka kembali kepada definisi tadi, kita sebutkan bahwa kaidah fikih itu adalah satu kalimat yang umum. Jadi bukan satu kata lagi, tetapi kalimat. Yang kalimat umum itu mencakup di dalamnya juzuk-juzuk atau bagian-bagian, masuk include di dalamnya kepada beberapa persoalan fikih. Karena itulah maka kaidah fikih itu seperti metode induktif. Maksudnya dalam persoalan-persoalan cabang fikih ada beberapa titik temu yang bisa dirangkai, sehingga rangkaian itu disajikan dalam satu kalimat, dan kalimat itu mencakup pada banyak bagian. Persoalan atau ilmu qawaid fikih itu sangat penting sekali dalam ilmu kesyariahan, sebab orang yang menghafal atau mengetahui kaidah-kaidah fikih akan memudahkan baginya dalam mencari hukum masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, saudara-saudari mudah-mudahan memiliki perhatian yang serius terhadap ilmu ini, karena kedudukannya sangat penting sekali bagi para ahli hukum. Saudara-saudari, kaidah-kaidah fikih itu terbagi kepada beberapa jenis. Ada yang pertama disebut dengan kaidah pokok atau kaidah asas. Dan kaidah pokok ini dalam beberapa mazhab memiliki jumlah yang berbeda. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, kaidah fikih yang pokok itu ada 5. Yang pertama, kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kaidah yang keempat, al-dararu yuzalu. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Itulah 5 kaidah pokok dalam mazhab Syafi'i.
Mungkin dalam pertemuan ini kita bahas satu kaidah saja. Kaidah yang pertama yaitu kaidah yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara, setiap urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini berangkat dari hadis Nabi SAW, yaitu Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu hanya bagaimana niatnya, tergantung kepada niatnya. Sehingga dapat dibedakan perbuatan itu apa maksudnya. Contoh, seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, itu kan satu perbuatan, satu amal. Maksudnya penyerahan ini sebagai apa? Apakah sebagai hadiah, atau sebagai jual beli, atau sebagai hutang, atau sebagai pinjaman? Nah, yang membedakan itu adalah niat. Dalam masalah niat ini mencakup banyak bidang fikih. Masuklah bidang ibadah, masuk bidang muamalah, masuk ke dalam bidang jinayah. Contoh tadi tasarruf atau penyerahan yang sangat membutuhkan niat. Motivasinya apa ini? Dia serahkan sesuatu kepada orang lain. Itu bisa diketahui dari niat. Dalam masalah jinayah pun juga sangat berkaitan dengan niat, karena berkaitan dengan perilaku juga. Misal seseorang melempar sesuatu, lalu sesuatu itu mengenai orang lain menjadi mati karena sesuatu yang terlempar tadi. Ini dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja atau bagaimana? Sebab hukumnya berbeda dalam syariat, atau hukum yang berbeda antara pembunuhan sengaja dengan yang dia khata', bersalah. Ada juga istilah shibhu amdi, semi sengaja. Misal ada seorang guru memukul murid menggunakan rol, alat penggaris. Setelah dipukul, ternyata orang tadi langsung tumbang, jatuh, mati. Apakah itu dikategorikan pembunuhan? Kalau dikategorikan pembunuhan, apakah ia sengaja atau bagaimana? Nah, inilah maka persoalan motivasi, persoalan niat itu mencakup kepada banyak bidang. Dalam masalah jinayah juga termasuk. Misal ada satu kata, kita ucapkan, misalnya lontong. Lontong itu tergantung niat diucapkan, karena ada orang yang memaki menggunakan kata lontong. Begitu juga ada orang yang menyebut lontong untuk menyebut pesanan dia mau makan apa misalnya. Jadi dari mana dihukumi seseorang itu memaki, membuat perilaku yang tidak menyenangkan? Dari niat. Dan niatnya itulah yang bisa dihukumi seseorang tidak diberikan apakah ia memaki atau bukan. Nah, itu dalam masalah jinayah. Dan dalam masalah nikah juga, munakahat.
sangat tergantung kepada niat. Misal seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulang kau ke rumah orang tuamu. Kalimat tadi bisa bermakna menceraikan, bisa juga bermakna memang menyuruh pulang istrinya. Yang mana digandang? Niatlah yang menjadi penentu. Dan jika orang yang mengucapkan itu meniatkannya talak, jatuhlah talak. Kalau yang dimaksud oleh orang yang berbicara itu ya memang untuk menyuruh pulang ke rumah orang tua si perempuan, bukan bermaksud talak, bukan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Begitulah saudara-saudari bisa analogikan bagaimana kaidah yang pertama itu al-umur bimaqasidiha, mencakup